Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Isma Fitriani di Mapel Matematika Peminatan kelas 12. Kali ini kita akan membahas kaitan antara turunan dan kurva fungsi trigonometri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kaitan antara turunan pertama pada kurva fungsi trigonometri. Baik, perhatikan grafik fungsi trigonometri berikut. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Jika kita perhatikan grafik fungsi Y sama dengan sin X ini ada pada rentang 0 sampai 2pi. Dia bergerak dari 0, kita perhatikan dia bergerak ke atas seperti ini, kemudian berhenti sejenak di X sama dengan pi per 2, selanjutnya dia turun terus sampai di X sama dengan 3 pi per 2. Setelah itu dia naik kembali. Nah, dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa pada interval 0 sampai pi per 2 dan pada interval 3 pi per 2 sampai 2pi, kurva Y sama dengan sin X adalah fungsi naik karena grafiknya naik di interval itu. Kemudian kita perhatikan pada interval pi per 2 sampai 3 pi per 2, kurva Y sama dengan sin X disebut fungsi turun karena dia bergerak turun grafiknya. Nah, sementara ada titik yang dia berhenti sejenak, ini dikatakan stasioner. Anggaplah stasiun, gitu ya. Jadi pada saat X sama dengan pi per 2 dan X sama dengan 3 pi per 2, kurva Y sama dengan sin X tidak naik maupun tidak turun atau disebut stasioner. Ada teorema yang mengatakan bahwa misal fungsi f dirumuskan dengan Y sama dengan fx dalam interval I dan fx mempunyai turunan pada setiap x dalam interval itu, maka pertama, jika f aksen x lebih dari 0, turunan pertama dari fx lebih dari 0 untuk x elemen interval, maka fungsi fx naik pada interval itu. Jadi ketika f aksennya sama dengan 0, maka fungsi naik pada interval tersebut. Sedangkan ketika f aksen kurang dari 0, maka fungsi f turun pada interval itu. Dan yang ketiga, jika f aksen sama dengan 0, maka fungsi stasioner pada titik yang dilalui. Dari teorema ini bisa kita simpulkan ada kaitan antara fungsi naik, turun, dan stasioner, di mana ketika grafik naik kaitannya dengan fungsi f aksen lebih dari 0, turun f aksen kurang dari 0, sedangkan stasioner f aksen sama dengan 0. Ini yang perlu kita catat. Sini ada contoh pertama. Diketahui fx sama dengan sin 2x min pi per 2. Tentukan interval atau titik yang menunjukkan bahwa fx tersebut fungsi naik, turun, dan fungsi stasioner untuk batasan 0 sampai 2pi. Jadi nilai x yang diminta itu mulai dari 0 sampai 2pi, dibatasi. Baik, kita coba. Pertama, diketahui fx sama dengan sin 2x min pi per 2. Oke, langkah pertama, kalian tentukan dulu f aksen x nya. Turunan dari sin 2x min pi per 2 adalah 2 cos 2x min pi per 2. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari 2x adalah 2, sehingga turunan dari sin 2x min pi per 2 adalah 2 cos 2x min pi per 2. Langkah selanjutnya, kalian cari pada saat stasioner. Stasioner dicapai pada saat f aksen sama dengan 0.
Artinya 2 cos 2x min pi per 2 sama dengan 0. Kita mencari nilai x nya. Kalau kita hilangkan 2 di depan, 2x min pi per 2 saja seperti ini, maka dia akan sama dengan 0 masih ya, karena 0 dibagi 2 ya masih 0. Sekarang kita cari nilai x. Berapa cos yang hasilnya 0? Kita cari di kuadran 1. Di kuadran 1, 2x min pi per 2 akan sama dengan cos yang hasilnya 0 di kuadran 1 adalah pi per 2. Kalau kalian bingung menggunakan kuadran, dengan menggunakan radian, kalian bisa mengubahnya menjadi sudut dulu. Ini jadi 90 derajat, ini 90 derajat, boleh seperti ini. Maka 2x akan sama dengan 180 derajat. Maka x sama dengan 90 derajat. Apa hanya ini? Masih ada x yang lain, yaitu 90 derajat ini kalian tambah dengan periode. Periodenya berapa? Periode. Untuk cos, kalian lihat koefisien dari x ya. Dia 2x. Maka periodenya adalah 360 dibagi 2. 180. Karena ketika cos x saja itu periodenya 360. Maka ketika cos 2x tinggal kalian bagi 2. Misal cos 3x kalian bagi 3. 360 ini. Itu seterusnya. Berarti x yang tadi kita tambahkan dengan periode sehingga hasilnya adalah 270 seperti ini. Ini baru dicari di kuadran 1. Masih ada di kuadran yang lain, yaitu di kuadran 4. Kalian cari di kuadran 4, 2x min pi per 2 akan sama dengan cos yang hasilnya 0 di kuadran 4, yaitu 270. Maka 2x sama dengan 270 tambah 90. Kalian boleh ganti dengan 90. Maka 2x sama dengan 360. X sama dengan 180. X yang lain kalian tambahkan dengan periode, yaitu 180. Nah, sehingga hasilnya 360. Maka di sini kita peroleh angka-angka stasionernya adalah x sama dengan 90, x sama dengan 180, x sama dengan 270 dan 360. Dari sini kalian buat sketsa interval. Interval dari titik-titik stasioner tadi. Kita mulai dari, karena dia minta dari 0 sampai 2pi, kita mulai dari 0. Ini terakhir adalah 360 derajat. Jika kita bagi 2, ini jelas 180 derajat. Jika kita bagi 2, ini 90 derajat. Ini 270 derajat. Oke. Langkah berikutnya, dari titik-titik ini kita lihat sudah tertera pada interval. Kalian cek angka-angka yang ada pada interval. Misal di sini kita cek ada 45 derajat. Di sini ada 135 derajat misalnya. Di sini ada 210 derajat. Di sini ada 300 misalnya. Semua sudut-sudut yang ada di sini, yang ada pada interval, kalian cek ke turunannya. Kalian cek ke f aksen. Ya, ke f aksen 2 cos 2x. Ganti x-nya dengan apa yang kalian cek. Jadi kalau kita cek x sama dengan 45 ke f aksen, maka f aksennya akan menjadi f aksen 45. Berapa hasilnya? 2 cos 2 dikali 45, 90 dikurangi 90. Maka dia akan sama dengan cos 0. 90 dikurangi 90, 0. Maka cos 0, 1. Ternyata hasilnya adalah 2. Hasilnya positif. Ya, yang kita butuhkan ini positif. Artinya berapapun kita cek, dia akan positif. Bagaimana 135? Begitu juga dicek lagi hasilnya apa.
negatif. Ini juga dicek lagi hasilnya bagaimana, positif. 300 juga sama, dicek hasilnya negatif. Oke. Dari sini kita simpulkan ketika positif artinya f aksen lebih dari 0. Positif artinya lebih dari 0, kurang dari 0, lebih dari 0, kurang dari 0, gitu ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Tadi kita ingat teorema bahwa ketika fungsi lebih dari 0, fungsi turunan lebih dari 0, f aksen lebih dari 0, maka grafik akan naik, di sini akan turun, ini positif naik, ini juga turun, seperti ini. Maka kesimpulannya adalah fx sama dengan sin 2x min pi per 2 naik pada interval mana? Naik itu yang positif. Lihat, ini lihat juga yang merahnya dia naik, berarti dia pada interval 0 kurang dari x kurang dari pi per 2 dan pi kurang dari x kurang dari 3 pi per 2 ya. Yang ini yang positif 0 sampai pi per 2 90. Yang positif ini pi ya 180 sampai 3 pi per 2 itu naik. Nah, sekarang bagaimana ketika turun? Berarti yang negatif mulai dari pi per 2 sampai pi. Yang negatif ya. Yang ini mulai dari 3 pi per 2 sampai 2 pi. Itu ya, 270 sampai 360 itu turun. Nah, bagaimana stasioner? Kalau stasioner dia bentuknya hanya titik saja. Stasioner di titik X sama dengan, nah, sebutkan semuanya. Ini semua yang kalian dapatkan di tadi ketika kalian mencari nilai X ya. Mulai dari 90 ya, 270, 180 dan 360. Apa 0 masuk? Ya, 0 juga masuk karena 0 akan sama dengan 360. Jadi mulai dari 0 pi per 2, kemudian pi, kemudian pi, kemudian 3 pi per 2 dan 2 pi. Itu ya. Jadi stasionernya ada pada X sama dengan 0, pi per 2, pi, 3 pi per 2 dan 2 pi. Ini semua titik-titik ini adalah titik-titik stasioner yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu dapat dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa 0 masuk? Karena 0 sama dengan 360. Contoh berikutnya. Nah, kaitannya dengan persamaan garis singgung. Bagaimana cara mencari garis singgung pada kurva fungsi trigonometri? Di sini ada contoh. Nyatakan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X melalui titik pi per 2, setengah. Baik, kita coba persamaan garis singgung. Ibu singkat saja di sini PGS ya, persamaan garis. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin X di
titik pi per 6,1/2. Oke, persamaan garis singgung adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Oke, ini rumusnya, persamaan garis yang mempunyai gradien m. Apa itu M? M adalah gradien. Bagaimana cara mencari gradien? Cara mencari gradien kalian bisa peroleh dari Y aksen. Cari dulu Y aksennya. Y aksen adalah turunan dari sin ya. Turunan dari sin X adalah cos X. Maka M sama dengan nilai dari turunan ketika X-nya diganti dengan titik yang dilalui, yaitu pi per 6. Jadi kalian ganti X-nya dengan pi per 6. Seperti ini. Sehingga gradien kita dapat M sama dengan cos 30 ya, cos 30 setengah akar 3. Selanjutnya, samaan garis singgung tadi berarti Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kalian tinggal mengganti nilai M-nya sudah ada, Y1 nya ganti dengan titik yang dilalui. Titik yang dilalui adalah pi per 6, ini adalah X1 nya, dan setengah adalah Y1 nya, begitu. Ya, selanjutnya kalian tinggal substitusikan, berarti Y dikurangi Y1 nya setengah, M setengah akar 3, X dikurangi X1 nya pi per 6. Kalian jawab seperti ini saja sebetulnya sudah selesai. Tapi kalau di option atau di pilihan gandanya tidak ada, kalian boleh mengalihkan ini dengan 2 misal, supaya nah di sini tidak ada pecahan ya, per 2 nya ini hilang. Kita kali 2. Dari depan ini jadi 2Y, kita kali 2 jadi 1, ini kita kali 2 jadi akar 3 saja, ini pi per 6, seperti ini. Jadi nanti silakan sesuaikan ya, sesuaikan pilihannya yang ada pada pilihan gandanya apa, kalian sesuaikan. Seperti ini kira-kira cukup jelas untuk hari ini. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Silakan diulang kembali kalau memang belum juga paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.